langsung saja mulai acara pertama, yaitu Mau'izatul Hasanah Kultum bersama Ustadz Jaka. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah ma ba'du. Yang saya hormati tuan rumah Bapak Bistari, yang saya banggakan seluruh laskar-laskar pejuang-pejuang Majelis Asy-Syarifah. Yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Nah, ini karena bahasanya kultum, kuliah 7 menit, jadi saya percepat. Ya. Pada nengak lomba nih kah? Mau lomba kan mau betong menit pengen berengani ke kan? Tapi mau lah betong menit lebih. Langsung saja. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa hadir di tempat yang penuh dengan mubarakah ini. Karena dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Yang dalam hadis ini kita dikategorikan pada bi orang sejihad, pada bi orang seperang jaman lambe, aneka mon keluar nyari ilmu, beri nyari jajan. Kita yang dari Ajung, ada yang dari Kerompangan. Nah, kalau datang ke sini niat nyari jajan, nah, aneka tak fisabilillah, tak jihadnya mana. Mon nangkan toh niat mencari ilmu, ada ilmu yang didapat di majelis ini, maka kana fisabilillahi hatta yarji'a. Pahalanya sama dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pembukaan. Yang pertama ada 3 poin, ada 3 yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Yang pertama, pembahasan apapun mengenai agama, bahas apa boleh tentang agama, mereka harus melalui Al-Quran dan hadis. Tak oleh siapapun saya ngocak tentang agama, neka wajib, neka haram, neka bid'ah, soal lagi tanya dalil agama neka. Tak penting napa kiai sebentar, napa saya ustad, napa guru, napa pengajar. Nah, tak penting, sepenting mun beda Al-Quran dan hadis, neka lah. Nah, ini karena agama, perintah agama nikah gak boleh berpikir tentang pikiran sendiri. Oh, agama menurut saya begini, tak oleh. Di kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali bilang, man fassarul Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbicara Al-Quran, berbicara tentang keagamaan, tapi ngakui pikiran hibi, neka berarti berniat jual agama tapi jual coba. Coban tibe jual, tidak boleh dia. Makanya harus tentang Al-Quran dan hadis. Itu atau pendapat-pendapat ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, kuliah ingin membahas secara singkat, polanya waktunya 7 menit, tentang keutamaan 3 surat terakhir, yaitu surat Qul huwallahu ahad, yang kedua Qul a'udzu birabbil falaq, yang ketiga Qul a'udzu birabbin nas. Di tahlil, di istighosahan, di tepan bejeng itu tetap dibaca, ya kan? Nah, ini apa fadilahnya? Ini banyak kitab-kitab yang membahas, semua kitab tafsir yang membahas ini, salah satunya tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir nikah adalah tafsir birro'i. Tafsir birro'i ini adalah menafsirkan dengan hadis-hadis. Jadi bening aku pikiran tibi. Jadi sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ceritanya begini. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, sahabat itu bingung. Oh ya Rasulullah, nikah beda sahabat nikah kepon nyaman awan. Si A ini ada ya Rasulullah. Dia itu kalau sholat tiap hari baca kulhu. Tiap sholat baca kulhu. Nah, di sini ada yang baca kulhu. Tiap hari, tiap sholat, bayangkan. Nah, pilihan berdua, pada secinta kulhu, pada setahun yang boleh sholat lain. Kan seneka. Nah, kemudian Rasulullah bilang, loh, kok gitu sahabat? Kok gitu? Jadi di sidang ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kenapa? Anda ini kok baca kulhu terus setiap sholat? Apa karena gak ada surat lain? Tak hafal pula bagaimana? Ya mun baben tak hafal, ya mun sahabat pasti hafal kan mereka. Bilangnya saya ini ahubbu bi kul huwallahu ahad terus. Allahu samad lam yalid wa lam yulad gitu. Jadi saya ini cinta dengan kul huwallahu ahad. Makanya pas tebuna Nabi apa? Hubbuka bi atau hubbuka iyaha, yaitu mencintai kul huwallahu ahad itu adkhalakal jannah, bisa memasukkan kamu ke surga. Semoga jadi kita kalau seandainya tiap hari baca kulhu, jangan pengen cepat, bukan karena alasan apa-apa, tapi coba kita mulai dari diri ini. Kalau kita cinta terhadap qul huwallahu ahad, Allahus samad dan seterusnya gitu ya. Karena kenapa? Adkhalakal jannah. Jadi benekun haji saya masuk surga, baca kulhu masuk surga kan gitu. Gampang kan? Haji biaya yang larang. Kecuali sabur. Tapi kalau kulhu kan santai sambil korobon Allah. Aku ini cinta dengan kulhu kan gitu kan. Santai itu, hojong terus kulhu terus itu. Dan juga dalam hadis lain sama di kitab yang sama tafsir Ibnu Katsir menerangkan kalau kulhu itu pahalanya sama dengan sulusul Quran au nisfu. Jadi bisa 2, jadi bisa setengahnya Al-Quran pahalanya, atau bisa juga 2/3 dari Al-Quranul Karim. Jadi daripada PNJP kemudian tiap hari ngatamaki Al-Quran, lebih baik baca kulhu cukup 2 betapa Allah kan saya. Nah ini tips-tips dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi ngaba-aba kita kuat tajubnya. Nah itu ya yang pertama. Karena kenapa? Karena kalau diartikan di dalam kulhu ini terdapat asma-asma Allah, terdapat sifat-sifat Allah. Qul huwallahu ahad, Allah itu satu lah. Kalau bilang gini tidak ada sudah kekafiran. Allahus samad lam yalid wa lam yulad dan seterusnya itu. Yang kedua, qul a'udzu birabbil falaq dan seterusnya ini berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disantet. Jadi dulu Rasulullah itu disantet. Nah, yang bilang kalau Rasulullah disantet benih dukun, tapi langsung malaikat Jibril bilang. Jadi Nabi Muhammad itu disantet sama namanya Labid bin Aqsam. Labid bin Aqsam ini orang Yahudi, sebentar nyantet. Nyantet dengan apa? Nyantet dengan rambut sisa-sisa Rasul. Nah, makanya sampai sekarang mun bagian dari tubuh kita ya mun beda saya kalah orang ngecok, ambil ngecok sepak sama bagian dalam kan, nah itu bisa jadi santet benih jual tak apa jual kan, makanya bagi gratis saworon kan gitu kan, nah mangkan semakin, mangkan tips neka dari IKIA anak pagi mak jarang sembakan kawan, metamit bola malah tak ngecok sembakan, nah gitu karena takutnya nanti dibuat santet gitu. Kalau Rasul itu yang dibuat santet itu adalah rambutnya, fimishtoh, sisa-sisa rambut di sisirnya Rasul gitu, itu dibuat santet. Kok tahu Rasul? Ya langsung malaikat Jibril yang bilang. Nah, kok ada pendeman? Kan beda kan semakin kan mon santet kan beda pendeman gitu. Nah, kenapa kok pendeman? Zaman dulu juga gitu. Di kitab itu pendemannya mon orang semakin santet kurang mikir yang bulan. Tukon kurang mikir, polana pendemannya ada di depan rumah kan gitu kan, nang tanian. Mon orang dulu Labid bin Aqsam nih kebenter, pendemannya yang ikatan buntelannya dari Rasul itu ditaruh fi bi'ri Ja'faron. Itu suatu daerah lah, itu intinya di sumur. Di sumur, taruh di bawah sumur itu ada batu, lalu di bawah batu itu ada tanah, kan batu tanah kan. Di tanahnya itu digali, sabuk bendem lah. Dari melarat ngalih merat. Nah, yang diutus kemudian sama Rasul summa ba'asa Aliyan wa Zubair wa Ammar bin Yasar. Jadi 3 orang. Tak cukup hitung sih orang nguras sumur, jadi harus 3 orang gitu ya. Kemudian baca itu qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq itu. Ya. Dan juga ada ayat wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Itu yang dihindari juga dari kita, itu takut ada orang-orang yang hasud ke kita punya jodoh baru semuanya, punya kena mobil, kena apa dan sebagainya, kita punya rezeki baru, takut hasud lah. Hasud tok itu tidak apa-apa, yang penting jangan menyakitin. Kalau dauhnya
Imam As-Syafi'i, man asa'aka faqad aghlaqaka. Kalau ada yang benci kamu, hasut ke kamu, tak rapah. Karena sudah membebaskan kamu. Karena biasanya orang mosoan nih kejaran otang pun. Nyaman mosoan kan tak utang. Biasanya kan cese utang dulu. Mereka kan cematein kan gitu kan. Laman tapi kita juga hindari kalau ada orang-orang hasut yang idza hasidin idza hasad. Kalau ada orang hasud yang menampakkan aijaharo hasadahu, menampakkan kehasutannya, hasud ngecok sahabatnya. Lah itu yang harus kita baca, ya yang harus kita perhatikan. Makanya sangat dicintai oleh Rasulullah SAW kalau baca kul huwallahu ahad, kul a'udzubirabbil falaq, kul a'udzubirabbin nas, karena ini berkaitan dengan bahaya-bahaya yang dihadapi oleh manusia gitu ya. Makanya di sini di Majelis Al-Sharifah juga sebelum doa-doa atau wiritan di sana baca Al-Qur'an. Ya kan, Qul Huwallahu Ahad juga dibaca. Ini sangat penting bagi kita karena amalan-amalan itu pada deki akan jadi hadam. Jadi hadam yang mendampingi kita. Kalau ada malaikat yang menjaga aman, itu ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Montrolan jengah bisa, tapi karena waktu yang tidak memungkinkan maka harus di stop. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.